Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dharma Setiawan, SPDI CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Melalui program pendidikan guru penggerak berkaitan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara telah merubah mindset saya terhadap proses belajar mengajar dan peran satuan pendidikan untuk mewujudkan perbaikan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Seperti dalam hal memberikan pendidikan dan pengajaran yang dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, pada modul 1.1, saya merasakan pembelajaran sebelumnya saya melakukan lebih berpusat pada guru, atau disebut juga dengan teacher center, sehingga kemampuan murid kurang tereksplor. Seharusnya pembelajaran berpusat pada anak, student center, dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal seperti bergotong royong, sehingga dapat menghidupkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, inovatif, dan berani dalam diri siswa. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua, mengarahkan siswa agar berpartisipasi aktif saat pembelajaran berlangsung. Ketiga, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong sehingga akan terbentuk murid yang mampu berkolaboratif, aktif, mandiri, dan berani dalam proses pembelajaran. Sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan, seorang pendidik mesti merencanakannya terlebih dahulu. Dalam hal ini saya mengawalinya dengan berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Kemudian baru membuat rencana pembelajaran. Pada tahap pelaksanaan, sebelum proses belajar mengajar dimulai, saya membiasakan murid untuk berdoa terlebih dahulu. Saya nilai-nilai religius tetapi dalam diri murid. Pada tahap pelaksanaan, sebelum proses belajar mengajar dimulai, saya membiasakan murid untuk berdoa terlebih dahulu. Saya nilai-nilai religius dalam diri murid. Pada tahap pelaksanaan, sebelum proses belajar mengajar dimulai, saya membiasakan murid untuk berdoa terlebih dahulu. Saya nilai-nilai religius tetapi dalam diri murid. Pada tahap pelaksanaan, sebelum proses belajar mengajar dimulai, tahapan berikutnya sebelum pembelajaran dilanjutkan, seorang guru mesti meninjau pembelajaran yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan penjelasan materi serta cara dalam hukum yang akan tahapan berikutnya sebelum pembelajaran dilanjutkan, seorang guru mesti meninjau pembelajaran yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan penjelasan materi serta cara dalam Coba sebutkan semuanya. Apa proses pertamanya? Tahapan berikutnya sebelum pembelajaran dilanjutkan, Bagus, mesti meninjau pembelajaran yang
dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan penjelasan materi serta cara dalam langkah praktikum yang akan dilaksanakan. Tahapan berikutnya, sebelum pembelajaran dilanjutkan, seorang guru mesti meninjau pembelajaran yang dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Setelah itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan penjelasan materi serta cara dalam langkah praktik. Pada proses pelaksanaan, guru memberikan penjelasan, arahan, dan bimbingan, lalu membagi siswa dalam beberapa kelompok, sehingga guru lebih mudah dalam mengawasi, membimbing siswa dalam kelompoknya masing-masing, sehingga apa yang menjadi tujuan kelompoknya dapat tercapai. Di tengah kesibukan proses belajar mengajar, maka guru dapat memberikan fast breaking terhadap murid, sehingga dapat merefresh yang mana tadinya murid disibukkan dengan proses belajar mengajar dengan melakukan kegiatan-kegiatan, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami oleh siswa dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan praktikum. Setelah itu, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Setelah siswa mempresentasikan, lalu guru memberikan penguatan terhadap hasil kerja kelompok. Dan pembelajaran diakhiri dengan berdoa, dengan semangat, diam dan gembira. Setelah siswa mempresentasikan, lalu guru memberikan penguatan terhadap refleksi. Tantangan dan solusi. Tantangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran. Pertama, masih ada beberapa orang murid tidak mau bekerja sama dengan temannya. Kedua, masih ada beberapa orang murid malu-malu saat presentasi di depan kelas. Solusi, melakukan bimbingan secara personal. Kedua, melatih mereka untuk berani berbicara di depan kelas dengan membiasakan melakukan kegiatan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Dengan contoh, sebelum pembelajaran dimulai, siswa dibiasakan untuk membaca atau berliterasi terlebih dahulu selama 10 menit, lalu guru menanyakan kepada masing-masing siswa tadi tentang apa yang dibacanya dan nilai-nilai apa yang terkandung dalam bacaan yang dibaca oleh siswa tadi. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Andri MPD. Saya adalah rekan sejawat Bapak Dharma Setiawan. Menurut saya, Bapak Dharma Setiawan telah melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada murid dan menggunakan pendekatan dan metode yang tepat dengan materi yang diajarkan. Pembelajaran yang telah dilaksanakan Pak Dharma Setiawan juga menggunakan multimedia agar murid melihat objek yang dipelajari dan murid juga diajak untuk mencobakan atau mempraktekkan, sehingga apa yang dipelajari oleh murid lebih bermakna serta melekat di otak anak. Dalam proses pembelajaran, Bapak Dharma mendorong murid untuk kolaboratif, mandiri, kreatif, dan inovatif, sehingga pelajaran yang dilaksanakan efektif dan menyenangkan.
Praktik dalam proses pembelajaran yang Bapak Dharma Setiawan lakukan juga memotivasi saya untuk memperbaiki dalam pengelolaan kelas, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Demikian testimoni dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggera. Demikianlah pemaparan saya tentang aksi nyata pada modul 1.1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.